kita lagi di perusahaan Telkom nih. Mau tahu wawancara gimana? Stay tune ya. Check this out. Oke, goodbye. I don't wanna see you cry. You don't have to feel this emptiness. She said. Oke, selamat sore pemirsa. Ulang. Kok Ini bisa? berapa menit? Teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, di sini saya akan membincang-bincang dengan salah satu karyawan di perusahaan Telkomsel dengan kalau boleh tahu ini dengan nama Mbak siapa? Rizka Retnowidianingsih. Mbak bekerja di bagian apa kalau begitu? Saya di bagian customer sales outlet wilayah klaster Kota Bandung. Itu kalau boleh tahu tugasnya ngapain aja tuh, Mbak? Banyak sih kalau tugasnya. Saya intinya sih berjualan para produk-produk Telkomsel ke outlet. Nah, produknya itu bermacam-macam ya, mulai dari pulsa, paket data, terus produk digital juga ada kayak gitu. Berarti nggak hanya satu gitu kan? Enggak, banyak. Oke, langsung masuk ke pertanyaan aja ya. Pertanyaan yang pertama, apakah perusahaan ini memiliki aktivitas prosedur operasi? Ya, jadi kalau menurut apakah perusahaan memiliki Aktivitas prosedur operasi? aktivitas prosedur operasi ya? Ada. Jadi kalau di bagian sales, saya kan sales outlet ya. Jadi membawahi mitra dealer untuk melakukan distribusi produk kepada outlet-outlet binaannya di wilayah Kota Bandung. Nah, tadi aktivitas prosedur operasi. Aktivitas prosedur operasi. Nah, jadi memang mitra dealer ini memiliki prosedur-prosedur dalam menjalankan aktivitasnya, yaitu melakukan distribusi ke outlet-outlet. Nah, prosedurnya itu sudah ditentukan di awal kerjasama antara Telkomsel dengan mitra dealer di sini gitu. Tadi se-Jawa Barat kan? Se-Kota Bandung, klaster Kota Bandung ya. Kalau ke pelosok-pelosok itu juga termasuk berarti, Mbak? Kalau pelosok di dalam kota itu termasuk. Jadi kami ini membawahi 30 kecamatan di dalam Kota Bandung. Perbatasannya itu dari mana tuh? Cibiru sampai sana, daerah Paskal, daerah Cicendo di sana gitu. Jadi hanya di dalam kota saja. Kalau pelosok di desa Kabupaten Bandung tidak kami cover. Terus selanjutnya strategi apa yang biasa dilakukan Mbak dalam sistem operasi? Strategi apa? Oh, jadi kalau mungkin di sini sistem operasi maksudnya sistem produksi ya. Nah, strategi ya? Iya, strategi. Jadi begini, kalau dari kami klaster Kota Bandung itu kan mendapatkan kita memiliki potensi market di lapangan. Nah, kita harus bisa memenuhi kebutuhan market di lapangan dengan cara produksi yang sesuai. Sorry, ini mati ya? Ininya rekamannya. Hidup. Maaf ya nanti editnya. Oke, jadi diulang lagi ya tadi apakah memiliki strategi sistem operasi? Pasti kami memiliki strategi sistem operasi. Sistem operasi di sini dimaksudnya sistem produksi. Jadi kita tahu, kita sudah memiliki forecast ke depannya kebutuhan pasar itu seperti apa, mulai dari monthly, weekly sampai daily. Jadi kita tahu berapa yang diproduksi dan kapan saja waktu diproduksinya dan kemana saja, produksinya berapa saja, paket apa saja, dan nanti akan didistribusi kemana saja, itu ada strateginya. Karena di sini kita menyesuaikan dengan pasar. Gitu. Jadi setiap hari pasti berubah strateginya. Lanjut ketiga, teknologi apa yang diterapkan dalam sistem operasi sehingga sistem tersebut dapat berjalan lancar?
Strategi apa? Yang diterapkan dalam sistem operasi sehingga sistem tersebut dapat berjalan lancar. Oh, jadi strategi dalam sistem produksi ya maksudnya ya. Kita memiliki aplikasi. Aplikasi ini digunakan untuk memproduksi paket data. Jadi paket data ini ada ditembak ke perdana reguler. Nah, nanti kalau perdana reguler sudah terisi paket data, baru kita distribusikan ke outlet-outlet untuk dijual ke pelanggan. Itu. Nah, strateginya apa? Dulu itu kami menggunakan masih manual, sistem manual namanya SIMBOX. Jadi kartu itu dimasukkan satu persatu ke dalam suatu mesin, kemudian ada server, ada aplikasi, kita klik, nanti aktif semua kartu-kartu yang terpasang di dalam mesin itu. Nah, sekarang kita sudah memiliki inovasi, yaitu menggunakan aplikasi tanpa harus menggunakan SIMBOX. Jadi SIMBOX itu modelnya kayak sistem panggangan gitu, kayak panggangan roti, nanti diselipin kartu-kartu. Nah, sekarang kita nggak pakai itu, kita pakai aplikasi. Jadi meskipun kartu itu berada di tempat lain, kita bisa injek secara digital. Mengaktifin kartu itu. Misalkan kartunya itu tersimpan di gudang, udah diinjek dari aplikasi itu aja, nanti dia otomatis aktif sendiri kartunya. Begitu. Itu strategi kami dalam perbaikan sistem operasi itu gitu. Lanjut. Menurut Mbak, apakah sistem produksi dan operasi pada perusahaan Mbak telah berjalan sesuai rencana? Kalau namanya suatu sistem, apalagi berhubungan teknologi, berhubungan aplikasi, server dan teknologi, itu tidak ada yang berjalan 100% sempurna. Pasti ada bugnya, terus ada error-errornya, dan pastinya belum berjalan 100%, tapi kami selalu melakukan perbaikan setiap harinya, inovasi, improvement, apa aja sih masukan dari market yang kira-kira bisa disesuaikan dengan aplikasi produksi sekarang. Jadi belum cukup sih, tapi kalau sudah mumpuni, sudah bisa menjawab kebutuhan pasar sudah, tapi memang belum sempurna, pasti ada errornya. Terus selanjutnya, apakah perusahaan Anda ini memiliki prosedur aktivitas dalam produksi dan operasi? Ya, punya. Kita selalu melakukan segala sesuatu menggunakan prosedur, menggunakan strategi, menggunakan plan yang sudah direncanakan, karena meskipun pasar itu dia fluktuatif karakternya, tapi kita harus memiliki strategi ya. Strategi itu nggak hanya satu, jadi ada plan A, B, C, D, E gitu. Kita selalu ada. Harus pakai. Terus selanjutnya, apakah sampai saat ini penyusunan sistem produksi dan operasi yang perusahaan Anda susun telah mengalami revisi? Pasti, revisi itu kita selalu lakukan tidak hanya dalam harian, tapi bahkan per jam. Jadi misalkan ada request dari pasar, dari klien atau customer kami selalu melakukan perubahan revisi itu sesuai dengan kondisi di pasar gitu. Jadi meskipun kami memiliki SOP, patokan acuan dasar, tapi ketika eksekusinya kita selalu melakukan improvement, revisi, tapi SOP awalnya itu masih tetap seperti itu acuan dasarnya gitu. Yang penting sesuai dengan goal akhir kami gitu. Tujuannya adalah barang atau produk itu terserap di pasar secara merata dan secara kontinu, sesuai dengan target yang ditentukan sih gitu. Pertanyaan terakhir ini, apakah input yang keluar dari kegiatan perusahaan Anda telah mencapai target ke para konsumen? Gimana? Apakah input yang keluar dari kegiatan perusahaan Anda, perusahaan Mbak, telah mencapai target ke para konsumen? Kalau itu kondisinya tiap bulan berbeda ya. Tapi sebenarnya kami memiliki target di atas 100%, dan customer sudah terpenuhi tapi kita memiliki target untuk mengakuisisi kompetitor. Jadi yang tidak menggunakan Telkomsel, nah ini yang harus kita penuhi gitu. Harus kita akuisisi menjadi, karena kalau sales itu targetnya itu tidak hanya memenuhi kebutuhan customer existing, customer yang sudah memakai Telkomsel, tapi yang belum menggunakan Telkomsel itu kita harus penuhi juga. Terakhir Mbak, dari saya, kan persaingan Telkomsel ini banyak, ada kartu-kartu lain. Nah, agar Telkomsel ini tetap
penjualannya tetap naik, tetap gimana ya, tetap lancar gitu, gimana sih, Mbak? Jadi kami setiap hari selalu melakukan survei, survei terhadap customer. Jadi tidak hanya ke outlet tapi langsung ke end user. Apa sih yang mereka sedang lagi lakukan sekarang? Mungkin main game atau dia suka dengerin musik apa habit-habit di lapangan yang harus habit-habit customer yang harus kita ikuti gitu. Jadi kalau misalkan dia suka main game, berarti kita ya harus memprovide game-game itu gitu. Kita harus jualan game sesuai apa yang lagi tren di pasaran. Nah, selain itu juga kita harus menjadi trendsetter. Jadi seperti misal belum ada di pasaran, di masyarakat, tapi dengan adanya produk ini itu bakal terpakai di masyarakat, kita juga membangun itu gitu. Iya, jadi harus selalu agile, harus selalu mengikuti kondisi pasar sih. Kayak mengadakan bonus gitu kan, Mbak? Ya, itu salah satunya untuk hanya event-event tertentu ya. Yes. Nggak setiap semua dapat. Terakhir ini kan sebagai konsumen Telkomsel, ada teman saya tuh pernah bilang kalau Telkomsel ini harganya itu terlalu mahal. Itu mengapa ya? Tetapi yang saya lihat nih tetap banyak gitu orang. Ya, jadi di sini kan kualitas itu harga menjawab kualitas ya. Iya, harganya lebih dari yang lain lah. Ya. Dan Telkomsel mengakui bahwa harganya berbeda dengan operator lain karena di sini Telkomsel juga kualitasnya berbeda dengan operator lain. Nah, kalau segmennya juga berbeda. Jadi kebanyakan itu Telkomsel itu segmennya itu dari anak kuliah sampai dewasa ya, sampai orang tua gitu. Cuman kalau untuk anak sekolah atau yang masih dibiayai yang cari yang murah-murah, itu sekarang kita udah ada produk baru yang harganya itu bersaing dengan kompetitor lain, tapi pakai jaringannya itu kualitas Telkomsel gitu. Itu namanya produknya Bayu, BY.U. Udah dengar belum? Bayu. Belum sih. Belum ya? Nah, nanti install aplikasinya ya. Harus tahu. Mungkin temennya tahu, yang lainnya tahu ya. Nah, itu segmennya udah dari kuliah sama anak sekolah ke anak-anak udah bisa. Gitu sih. Mungkin cukup ya dari saya. Ada pertanyaan lagi? Ada sih paling. Oh iya. Yang lanjut. Ya kan waktu itu ada aplikasi My Telkomsel. Nah, aplikasi itu ada bonus koin, yang koin bisa ditukar itu. Oh, poin Telkomsel. Oh ya. iya. Nah, sekarang diganti dengan link aja. Oh, jadi di dalam aplikasi ketika install aplikasi My Telkomsel, kemudian daftar, login, nanti dalam itu kita tahu poinnya ada berapa. Nah, di situ ada menu redeem poin. Nah, hadiahnya poin itu ada banyak. Jadi nggak hanya link aja, jadi diskon belanja ada, sport ada, kecantikan ada, belanja ada. Tergantung dari kesukaan customer itu gitu. Misalnya customernya, saya sukanya pulsa, ya udah saldo link aja gitu. Jadi nggak cuma link aja kok, banyak. Bahkan kalau mau tuker merchandise itu bisa datang ke Grapari langsung, tapi stoknya itu menyesuaikan ya merchandise yang tersedia di Grapari tersebut apa. Udah, sekian dari saya. Terima kasih kepada Mbak Rizka telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Karena untuk memenuhi tugas sistem informasi akuntansi, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.